apa walaupun kita mulai masuk masa kehidupan new normal dan kita harus beradaptasi. Tapi bukan berarti hidup kita tuh tidak produktif, tetap harus produktif. Nah, bagaimana sih dok caranya untuk mengedukasi masyarakat ini agar beraktivitas kembali secara produktif, namun kita tetap bisa mengedukasi mereka bahwa ini loh, kamu boleh berjualan atau kamu mungkin boleh ketemu klien, tapi kamu harus menerapkan langkah pencegahan COVID itu seperti ini loh, gitu dok. Ya. Bagaimana ya dok? Mohon Jadi gini, pencerahannya dok. ya, saya cerita agak panjang nih ya. Ya, oke, Jadi gini, siap. karena gini, untuk memulai kehidupan baru ya, kehidupan yang COVID ini belum hilang sama sekali gitu ya. Kita tetap harus produktif ya, ekonomi tetap harus jalan, anak-anak tetap harus dapat pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Jadi dengan tujuan itu kita harus bisa beradaptasi. Nah, sekarang untuk beradaptasi ini membutuhkan strategi ya. Kita harus memakai prinsip hierarki pengendalian resiko infeksi. Nah, ini prinsipnya itu seperti segitiga. Yang paling besar, yang paling utama adalah bagaimana secara global pemerintah dan masyarakat untuk melakukan eliminasi terhadap virus ini. Apa yang harus lakukan? 2, 3T dan vaksin. Ya, vaksin tujuannya supaya melihat orang mendapatkan orang yang kebal sebanyak mungkin tanpa harus sakit. Dan kemudian kebal itu tanda kutip ya, jangan nanti kebal betul-betul menganggap kebal betul-betul ya. Nanti kita bahas lagi lah kalau itu panjang. Jadi maksudnya tujuan vaksin itu tercapai dan kemudian 3T. Apa itu 3T? Testing, tracing, dan treatment. Testing dan tracing itu dilakukan untuk orang yang sehat. Dilakukan dimanapun kita lakukan screening ya, untuk kita betul-betul melakukan containing ya, containing kepada orang-orang yang sehat dengan yang sakit itu dipisahkan. Kita tahu, oh ini sakit, pisah ya, diisolasi. Tujuannya apa? Supaya tidak menularkan. Jadi testing tracing sebesar-besarnya itu harus dilakukan secara masif, yang betul-betul harus kita lakukan dengan besar. Karena dengan demikian kita bisa melakukan aktivitas normal, karena kita tahu orang-orang yang ada di diri kita, yang dekat kita, yang melakukan aktivitas ini adalah orang-orang sehat. Karena pemerintah dengan gencar melakukan testing, tracing, dan kemudian treatment. 3T, testing, tracing, dengan treatment. Nah, treatment ini adalah tadi sistem pelayanan penanganan COVID. Ya, kalau ada yang sudah sakit, gimana perawatan di awalnya, kalau gejala ringan, gejala sedang, berat, kritis, itu ada sistemnya, ICU-nya, obatnya tersedia dan lain sebagainya. Jadi secara global vaksin dan 3T itu harus dilakukan utamanya mungkin oleh pemerintah. Untuk mengadakan ini, dan tentu harus dengan dukungan masyarakat. Nah, mungkin pemerintah bisa berlaku tanpa ada dukungan masyarakat. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke dalam teknik bagaimana melakukan aktivitas. Ada di bawahnya dari eliminasi itu adalah pengendalian teknik. Nah, ini pengendalian teknik harus dilakukan oleh institusi. Ya, institusi. Apapun institusinya, sebesar apapun institusinya. Dengan prinsip VDJS. Ya, apa itu V? Ventilasi. D. Durasi. J. Jarak. S. Sirkulasi. Artinya apa? Kondisi kerja kita, rumah kita, kantor kita, itu harus dibuat sedemikian rupa supaya orang-orang yang kerja dan beraktivitas di situ terlindungi. Bagaimana mengatur ventilasinya? Bagaimana udara luar dengan udara dalam itu bisa bertukar dengan baik. Karena virus ini dari droplet. Ketika droplet ini kita bisa menukar udara dengan sirkulasi yang baik, dengan ventilasi dan sirkulasi yang baik, maka risiko terjadi penularan akan rendah. Lalu bagaimana institusi yang punya pasar, yang punya mall, yang punya ini melakukan bagaimana durasinya orang tidak berlama-lama di situ. Jangan malah justru menyediakan untuk orang bersantai-santai, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Tapi bagaimana aktivitas yang kita lakukan itu benar-benar sesingkat mungkin. Jangan sampai orang itu bertemu terlalu lama. Jadi durasi harus dilakukan dan J-nya jarak. Bagaimana lingkungan kita ini dilakukan supaya jaraknya aman. Gitu. Ya tadi masalah pasar Tanah Abang.
pengelola pasar tanah abang harus berpikir, PDJS, bagaimana ventilasi pasar itu? Cukup nggak untuk bisa melindungi, membuat virus ini nggak betah di sini? Membuat virus ini tersirkulasi dengan baik, terbuang, terkena sinar matahari, ya, dengan cukup baik. Lalu bagaimana durasi, orang itu tidak lama-lama di situ? Ya, dengan sistem misalnya bergantian, jaga, online, dan lain sebagainya. Ya, lalu jarak, memastikan tidak berdempet-dempetan, dan lain sebagainya. Ya, dan tentu sirkulasinya. Jadi, PDJS ini dilakukan oleh institusi, oleh orang yang punya kantor, pengelola kantor, ya, rumah, dan lain sebagainya. Baik dalam skala kecil, skala besar, dan ataupun skala besar. Ya, itu pengendalian teknik. Jadi, berikutnya baru pengendalian administratif. Apa itu pengendalian administratif? Ya tadi, 5M itu. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Menjaga jaraknya apa beda dengan jarak yang tadi PDJS? Jarak yang tadi itu dibuat lingkungannya bisa mengatur jarak, kasih tanda segala macam. Kalau di sini menjaga jaraknya, kitanya, masyarakatnya. Gitu loh, masyarakat. Jadi pengendalian administratif lebih kepada perilaku kita per orang. Ya, menjaga jaraknya bagaimana, lalu menghindari kerumunan dan tidak berpergian, ya. 3M atau 5M sama sebenarnya. 3M saya lebih senang nyebut 3M, lebih simpel, menjaga jarak itu dalam artian yang lebih luas seperti itu. Nah, ini harus dilakukan oleh setiap individu, ya, setiap individu. Jelaskan pembagiannya. Vaksin 3T pemerintah yang punya otoritas di situ, lalu PDJS yang lebih kecil, ya, tapi juga orang-orang yang punya otoritas, kantor lah, pengelola pasar lah, dan lain sebagainya, ya. Lalu kemudian orang-orangnya 5M dimanapun, di semua level itu lakukan 3M atau 5M itu, seperti itu. Nah, baru kemudian APD dalam hal ini masker atau APD, beberapa APD yang diperlukan sesuai dengan faktor risikonya. Nah, kalau semua orang sudah memahami, jadi vaksin 3T ditambah PDJS ditambah 5M ditambah APD yang cukup, maka itulah kuncinya kita melakukan adaptasi baru. Kalau semua orang paham tentang konsep ini, semua orang melakukan perannya. Kalau dia sebagai otoritas, sebagai pemerintah yang mempunyai peran, yang mempunyai kemampuan untuk dengan kekuasaannya membuat misalnya 3T itu berjalan, maka itulah tugasnya dia. Begitu ya. Nah, kalau kita sebagai pengelola pasar, misalnya kita kepala pasar lah misalnya, apalah gitu ya, kepala mall gitu ya, punya mall gitu kan, kita pastikan mall kita itu aman. Jangan cuma mikir orang datang sebanyak-banyaknya supaya dagangan laku. Enggak. Ya, kita harus berpikir bagaimana VDJS. Nah, dagangan laku, ya setuju. Tapi bagaimana orang aman? Yuk, kita gimana? Oh, jangan sampai orang tuh cuman ketemu orang ngobrol-ngobrol nggak jelas. Tapi datang, keperluannya apa? Mau beli A, dapat, pulang. Gitu. Nah, ini penting harus dilakukan. Kantor juga, ya, pelayanan-pelayanan publik dan segala macam. Dan kemudian diri kita dengan 5M. Nah, sekarang bagaimana supaya orang paham? Nah, ini tugas kita semua. Tugas media, ya, teman-teman di Serikat News, ya, tugas pemerintah dan kita sampaikan kepada masyarakat. Ini harus berjalan. Ya, 5M, setiap individu menjalankan bagaimana SOP itu diterapkan. Bagaimana di kantor itu penjadwalan waktu sholat, waktu makan, ya. Benar, kita jaga jarak. Kantor di jarak-jarakin gitu ya. Pakai masker segala macam. Tapi makan siang ke pantry semua. Sama-sama makan, ngobrol-ngobrol. Benar, cuma setengah jam gitu. Tapi namanya makan bareng pakai masker. Nah, ini harus betul-betul ketat. Ya, yang punya kantor, bosnya itu harus memastikan, oke, kita pakai tempat-tempat untuk makan itu seperti ini, begini, dan lain-lain, dan sebagainya. Begitu, Mbak. Jadi kalau ini dipahami, insya Allah kita bisa sama-sama mengatasi. Karena virus ini sebenarnya, sekali lagi ya, virus ini sebenarnya adalah makhluk yang lemah. Kenapa? Karena dia kena matahari aja mati. Kena udara keluar dari tubuh saja, beberapa waktu juga akan mati. Tetapi kalau kita tidak disiplin, dia akan jadi kuat. Bukan karena dia sangat kuat, tetapi kita yang lemah. Kitanya yang nggak peduli. Kitanya yang tidak memakai melaksanakan protokol, sehingga akan menjadi berantakan semuanya, menyebar, banyak yang sakit, banyak yang jadi korban. Dan kita akan berkepanjangan dengan kehidupan seperti ini. Nah, ini yang kita nggak mau, kita pengen selesai, yuk kita hidup kembali kepada yang dulu lagi gitu loh. Nah, ini, walaupun beberapa hikmah bisa kita ambil, ya, dengan adanya pandemi ini, orang jadi suka cuci tangan. Dulu kan angka cuci tangan orang kita tuh jelek banget gitu loh. Makan segala macam sembarangan cuci tangan. Iya, sekarang jadi bagus gitu cuci tangan dan lain sebagainya. Gitu, Pak. Oke,
Jadi intinya tuh sebenarnya disiplin dari diri sendiri ya dok ya, Betul, konsisten ya untuk bisa menjalani faktor betul. itu. Nah, Ya. tadi kan dokter menjelaskan tentang apa namanya eliminasi tersebut ya dok, yang 3T dan Hmm. vaksin. Ini kan sedang berlangsung nih. Ya. Testing tracing mungkin sudah sedang progres dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan treatmentnya. Apa buktinya kan tingkat itunya kan sudah mulai menurun ya dok. Artinya kan kesadaran dari masyarakat juga sudah mulai ada gitu. Vaksin Ya. sedang berlanjut sampai saat ini. Bahkan saya lihat juga di beberapa mall mereka juga sudah bekerja sama dengan puskesmas setempat ataupun mungkin rumah sakit setempat untuk mereka mengadakan vaksin sendiri dok. Jadi Ya. membuka untuk umum untuk mau apa jika ada yang mau bergabung monggo gitu kan dengan melalui pendaftaran event itu vaksin, Ya. vaksin yang umum maupun lansia. Nah, Ya. kalau kita melihat untuk eliminasi selanjutnya adalah pengendalian untuk menekan ini dok yang tadi ventilasi, durasi, jarak dan sirkulasi. Kan tadi Ya. dokter sampaikan juga itu harus ditekankan oleh institusi, perkantoran, rumah ataupun mungkin seperti kayak pusat perbelanjaan juga ya dok. Tapi kita Ya. tahu nih dok, mungkin udah belakangan ini ya sekitar mungkin 2 atau 3 minggu ini memasuki masa Ramadan ini kita lihat nih mall itu selalu penuh kalau di weekend dok. Betul Saya sekali. saya sendiri ketika turun di lapangan kita survei setiap kali waktu berbuka puasa khususnya di weekend nih dok di hari Sabtu Jumat Sabtu Minggu lah itu pasti mall itu selalu penuh dengan keluarga membawa family-nya untuk mereka buka puasa bersama atau mungkin hanya sekedar jalan-jalan dan tidak banyak juga restoran yang menerapkan durasi dok yang tadi dokter sebutkan untuk durasi berapa lama sih mereka harus makan di tempat gitu ada beberapa yang restoran yang mereka ya udah kayaknya sesuka dari pengunjungnya aja mereka konsumen mau makan udah selesai pun masih mau ngobrol masih dibiarkan tetapi ada juga yang penerapannya dari awal udah mengingatkan Bu makannya kita kasih waktu 90 menit ya atau 60 menit ya setelah itu monggo silahkan bergantian dengan yang lain. Nah kalau menurut dokter sendiri, pandangan dokter, apakah dari pengelola mall ini masih belum ketat ya dok terhadap restoran-restoran yang ada atau kalau mungkin kalau butik baju mungkin nggak orang cuma datang lihat saja ya tapi kan Iya, iya. yang apa yang mengkhawatirkan ini kan restoran nih dok katanya kan dari Dan restoran kemarin orang nggak pakai masker ya. iya karena kan orang makan nggak pakai masker nggak mungkin ada kalau makan gimana mau masuk gitu kan pakai masker. Nah, gimana nih dok Betul. dengan manajemen pengelola mall yang ada di Jakarta nih? Karena dari 3 minggu kemarin saya turun ke lapangan bersama tim setiap kali weekend kita lihat itu selalu wah full. Mau masuk aja itu udah macetnya bukan main. Ketika kita masuk ke mall, wah kok begini gitu sampai pusing lihat banyak orang tuh dok. Monggo dok. Menurut Iya, dokter bagaimana? itulah Mbak. Makanya saya saat ini kondisinya dalam kondisi yang sangat khawatir sebenarnya. Ya, karena kita sedang menghadapi Ramadan yang penuh berkah ya. Memang kita kita pahami lah. Memang Ramadan ini dari tahun ke tahun menjadi berkah untuk semua orang, ya termasuk tukang dagang makanan di restoran dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun kita harus pahami, ini kan kondisi pandemi, kondisi di mana kita tidak bisa sembarangan. Jadi memang harus tegas. Betul sekali. Sebenarnya kalau kita menjaga jarak gitu ya, mengatur jarak di restoran kita, maka kita akan ada jarak yang apa jelas gitu ya. Ini silang, ini nggak boleh segala macam. Tapi kalau orang itu duduk itu sampai 2 jam di situ, ya orang jadi nggak bisa masuk kan. Jadi bagi pemilik restoran kan mikirnya harusnya orang ya makan selesai gitu, makan selesai gitu kan. Justru bisa bergantian. Nah, itu yang sebenarnya perlu ditekankan. Jadi kalau menurut saya sih pertama ya pasti kesadaran para pemilik restoran ya, pemilik mall untuk bisa menerapkan ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah ya law enforcement ya, harus ada ketegasan dari apa yang mempunyai peraturan ya, bagaimana kita bisa betul-betul apa menekankan kepada pemilik mall, restoran untuk menegakkan hal-hal ini. Ya VDJS itu harus dilihat, dievaluasi dan lain sebagainya. Kalau tidak ada law enforcement yang kuat, maka ya akan seperti ini. Akan orang pasti mikir yang penting makan ya, kalau udah tertular ya terserah Anda. Kan itu kan yang jadi berpikir. Yang ketiga ya masyarakatnya. Ya kalau lihatlah pilih kalau rame-rame jangan masuk ke restoran itu. Take away aja lah. Take away makan di mobil gitu misalnya. Ya itu lebih baik daripada nongkrong di situ nunggu makan buka masker. Kan masalah makan harus buka masker itu aja. Ya coba silakan makan nggak pakai masker gitu kan nggak mungkin gitu kan.
Jadi harus pakai masker. Dan kalau itu padat rame itu sangat berbahaya. Ya, jadi lebih baik giveaway atau pakai apa aplikasi online gitu ya biar bisa makan di luar apa di rumah ya bersama keluarga lebih aman. Begitu Mbak. Oke dok, emang ya dilema lagi dok. Kalau tadi kita bisa sampaikan ya dari yang mudik juga, kalaupun pemerintah lokal sudah tegas, perangkat desa tegas, tapi ya masyarakat kita juga ini juga dok kreatif. Nah, iya, gini dok, apa namanya, saat kalau kita sekarang kan orang juga udah banyak ya dok ya berolahraga di luar ruangan ya, di tempat yang terbuka, dan dari apa tenaga kesehatan pun atau nakes juga menganjurkan kita untuk tetap menjaga jarak 5 meter dengan orang lain saat berjalan kaki. Lalu 10 meter saat berlari dan 20 meter saat bersepeda. Anjuran ini apakah bisa dijelaskan kembali dok? Karena kan nggak seluruh masyarakat memahaminya, bahkan masih banyak yang mengabaikan. Kalau saya lihat di GBK ya dok, saya kan kalau sore tuh Senin, Rebo, Jumat tuh selalu di situ gitu. Kadang kita sudah jaga jarak nih sesuai itu, kita jauh-jauh, tapi yang orang lain yang kadang-kadang cuek aja, mereka tetap ini gitu. Kalau kita lihat di GBK tuh banyak banget tuh dok yang belum bisa menerapkan protokol itu, karena mereka mikirnya udah di udara terbuka gitu, jadi kayaknya ya COVID tuh nggak ada gitu loh. Monggo dok. Ya, jadi memang balik lagi ke individu masing-masing ya. Kalau saya lihat ya, kalau memang apa rutin olahraga bagus, harus dilakukan olahraga. Jangan sampai pandemi membuat kita tidak lakukan olahraga. Tapi tadi ya setelah olahraga nggak mungkin lah pakai masker karena pasti susah napas nantinya. Nah, apalagi kalau berlari atau sepeda segala macam. Ya, ya saya selalu menyampaikan kepada pasien, kepada apa acara-acara seperti ini ya, upayakan pakai masker walaupun berolahraga. Tapi ketika napas nggak bisa, ya upayakan jarak itu jauh ya tadi 5 meter minimal karena kalau kita berolahraga kan napas itu lebih apa ya banyak kita ambil gitu ya jadi jaga jarak. Tapi kalau kelihatan tempatnya ramai agak susah untuk bisa mengatur jarak ya kita cari tempat yang sepi seperti itu. Jadi kalau saya bilang ya nggak bisa kita nyalain orang lain minggir tapi namanya ramai ya akhirnya jadi apa dekat-dekatan juga gitu. Nah ini yang jadi problem seperti itu. Jadi kalau saya sih lihat bagus olahraga ya, tapi kalau rame ya hindari aja. Ya kalau nggak bisa ke GBK misalnya ke di komplek rumah gitu ya atau apa trekking gitu ya ke udara bebas yang tidak banyak orang gitu dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Banyak alternatif banyak sebenarnya ya. Tapi kalau memang bisa kira-kira kita bisa jamin jaga jarak 5 meter ketika olahraga, ya itu jauh lebih bagus. Seperti itu. Jauh lebih bagus. Cuma ya balik lagi ya dok ya ke individunya masing-masing ya. Ke individu. Semua kembali. Karena ini mengatur orang gitu ya. Bagaimana kita mengatur orang supaya bisa disiplin. Supaya kita bisa menegakkan disiplin itu gitu ya. Tadi tetap harus ada tanggung jawab dari institusi untuk melarang, membuat fasilitas segala macam, membatasi pengunjung dan lain sebagainya. Tapi kalau balik lagi ke orangnya tidak peduli ya sama aja gitu loh. Jadi mendingan semua sama-sama lah ya otoritas sama juga individunya. Oke. Nah selain itu ya dok, selain kita disiplin dengan diri kita sendiri ya, salah satu yang apa namanya aturan adaptasi yang harus dijalankan kan 3M tadi juga sama. Atau 5M ya tadi ya dokter bilangnya 3M atau 5M itu. Nah selain itu dengan mengkonsumsi juga makanan bergizi, olahraga tadi dokter juga sampaikan juga sudah bagus, satu hal yang perlu kita jalankan, lalu beristirahat yang cukup. Nah kadang-kala nih dok, kita sudah melakukan semuanya, tapi karena orang saking parnonya tuh jadi stres tuh dok. Jadi sehingga daya tahan tubuh tanpa kita sadari itu juga turun gitu kan, stresnya takut, wah nanti gue kena nggak ya, gue udah ngelakuin semua itu, kalau gue balik ini gimana ya gitu. Jadi kayak orang batuk, batuk sedikit, tenggorokan sakit, yang sebenarnya ya mungkin dia habis makan gorengan atau dia habis minum es gitu kan, jadi kayak keparnoan gitu dok, jadinya stres sendiri gitu. Nah menurut dokter nih, bagaimana sih dok untuk kita itu bisa mengelola stres itu supaya bisa menjaga daya tahan atau imun tubuh kita sendiri? Iya, kondisi COVID ini, pandemi ini itu banyak membuat orang stres. Ya, orang yang ya mulai dari stres karena yang biasanya bersosialisasi jadi tidak bisa bersosialisasi, biasanya jalan-jalan tidak bisa jalan-jalan gitu ya. Saya udah 1,5 tahun tidak naik pesawat sama sekali.
ya sampai saat ini gitu, yang biasa ya pergi kemana-mana jadi tidak pernah pergi kemana-mana dan sebagainya, itu membuat orang stres. Ya balik lagi ke individu, kita harus cari aktivitas yang sehat, aktivitas yang aman, ya, dan nyaman tentunya untuk kebutuhan hati jiwa kita. Jangan sampai kita menjadi stres karena masalah pandemi ini, masalah sosial ekonomi yang ya repot juga gitu ya karena akibat pandemi ini dan sebagainya. Jadi betul sekali, makan yang bersehat, bergizi, tidur yang cukup, tidak stres, itu merupakan kunci yang bisa menjadikan kita aman dari COVID ini, dan kita bisa melakukan aktivitas itu dengan baik ya, kehidupan yang baru ini dengan baik. Dan bagaimana menghindari stres? Ya balik lagi ke individu. Intinya enjoy aja lah, ya, enjoy life, ya, life well dan segala macam gitu ya. Karena balik lagi, kalau kita pusing, kita stres pun ya begitu juga gitu, pandemi nggak hilang. Ya mendingan nggak usah stres gitu. Ya, stres kita pandemi ada, nggak stres pandemi ada. Ya mendingan nggak usah stres. Gitu aja prinsipnya. Simple aja lah. Yang penting happy ya dok ya, harus bikin diri kita happy ya. Dibuat happy aja ya. Walaupun aduh pengen jalan-jalan ke Bali misalnya, ya udah kita lihat YouTube orang-orang lagi jalan-jalan ke Bali kayak gimana rasanya, kita bayangin, oh gitu ya, enak ya dan lain sebagainya. Jadi itu paling. Ya, atau mungkin bisa bikin konten di TikTok ya dok, sekarang kan lagi booming banget tuh orang mengekspresikan dirinya gitu untuk happy gitu, mereka bikin konten di TikTok tuh dok. Iya, betul. Ada banyak cara lah untuk bisa kita tidak stres ya. Jadi sudahlah, jangan diikuti rasa stres itu, kita jalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya.